Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Loksemawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Marasilu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa kurang lebih 29 tahun. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Aceh dan Pengelak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, datang seseorang musafir dari Venetia, Italia, tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya diganti oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Qahir I 1297 sampai 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Qahir II 1326 sampai 1348. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara indah dan patihnya bergelar Amin. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Qahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pedir, Perak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Qahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battuta. Komoditi perdagangan dari Samudra Pasai yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham atau dirham. Ya, terdapat beberapa peninggalan bersejarah yang memuat informasi mengenai kerajaan Samudra Pasai. Antara lain, 1. Batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Batu nisan ini merupakan salah satu peninggalan penting dari kerajaan Samudra Pasai. Batu nisan ini ditemukan di kompleks makam Sultan Malik Al-Saleh, pendiri kerajaan Samudra Pasai. Batu nisan ini memuat informasi penting seperti nama, gelar, dan tanggal wafat Sultan Malik Al-Saleh. 2. Prasasti peringatan pembangunan Masjid Samudra Pasai. Prasasti ini ditemukan di kompleks Masjid Samudra Pasai dan memuat informasi tentang pembangunan masjid tersebut. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Qahir, prasasti ini memberikan informasi tentang tanggal pembangunan serta penjelasan mengenai pentingnya masjid bagi kerajaan Samudra Pasai. 3. Kitab Sejarah Samudra Pasai. Kitab ini merupakan salah satu sumber tertulis yang membuat informasi sejarah kerajaan Samudra Pasai. Kitab ini ditulis pada abad ke-16 dan memberikan informasi tentang asal-usul, perkembangan, serta raja-raja yang pernah berkuasa di Samudra Pasai. 4. Artefak keramik dan tembikar. Berbagai artefak keramik dan tembikar yang ditemukan di situs-situs arkeologi Samudra Pasai memberikan informasi tentang aktivitas perdagangan dan kehidupan masyarakat pada masa itu.
Analisis terhadap jenis dan asal keramik dapat mengungkap jaringan perdagangan Samudra Pasai dengan wilayah lain. Peninggalan-peninggalan bersejarah ini menjadi sumber informasi penting untuk mempelajari sejarah dan perkembangan kerajaan Samudra Pasai di masa lalu. Dengan demikian, kesimpulannya yaitu 1. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara, berdiri pada abad ke-13 di pesisir utara Pulau Sumatera. Kedua, Samudra Pasai mencapai masa kejayaan pada abad ke-14 di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh dan Sultan Malik Al-Zahir. Pada masa ini, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara. Ketiga, sebagai kerajaan maritim, Samudra Pasai menguasai jalur perdagangan laut di Selat Malaka, menjadikannya kota pelabuhan yang ramai dan makmur. Kerajaan ini menjadi pusat penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Keempat, Samudra Pasai memiliki sistem pemerintahan yang teratur dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi yang dibantu oleh para pembesar kerajaan. Sistem hukum yang diterapkan adalah hukum Islam. Kelima, runtuhnya kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-16 disebabkan oleh serangan dari kerajaan Aceh yang semakin kuat, serta persaingan dengan Portugis yang ingin menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Keenam, peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang masih ada hingga saat ini antara lain makam-makam kuno, masjid kuno, serta beberapa prasasti yang memberikan informasi berharga tentang sejarah kerajaan ini.